Ini adalah kisah dari seorang ibu penjual tempe. Pada suatu hari, seperti biasanya pada saat ini, akan pergi ke pasar untuk menjual tempenya. Ternyata pagi itu tempe yang terbuat dari kacang kedelai itu masih belum jadi tempe alias masih setengah jadi. Ibu ini sangat sedih hatinya, sebab jika dalam suasana hatinya yang sedih, si ibu yang memang aktif beribadah teringat akan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib, bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu, ia pun mengangkat kedua tangannya berdoa di antara beberapa batangan kedelai yang masih dibungkus dengan daun pisang tersebut. Tuhan, aku mohon kepadamu agar kedelai ini menjadi tempe. Amin. Demikian doa singkat si ibu yang dipanjatkannya dengan sepenuh hatinya. Ia yakin dan percaya pasti Tuhan menjawab doanya. Lalu dengan tenang ia menekan-nekan dengan ujung jarinya bungkusan bakal tempe tersebut. Dengan hati yang deg-degan, si ibu tidak kecewa. Ia berpikir bahwa mungkin doanya kurang jelas didengar Tuhan. Lalu kembali ia mengangkat kedua tangannya berdoa di antara beberapa batangan kedelai tersebut. Tuhan, aku tahu bahwa bagimu tiada yang mustahil. Tolonglah aku, supaya hari ini aku bisa berdagang tempe, karena itulah mata pencaharianku. Aku mohon Tuhan, jadilah ini menjadi tempe. Dengan berharap, ia pun kembali membuka sedikit bungkusan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Dengan kaget ia melihat bahwa kacang kedelai tersebut, tempe tersebut masih tetap begitu. Sementara hari semakin siang, di mana pasar tentunya akan semakin ramai. Si ibu dengan tidak merasa kecewa atas doanya yang belum terkabul, merasa bahwa bagaimanapun, sebagai langkah iman, ia akan tetap pergi ke pasar membawa keranjang berisi barang dagangannya itu. Ia berpikir mungkin mukjizat Tuhan akan terjadi di tengah perjalanan ia pergi ke pasar. Lalu ia pun bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Semua keperluan untuk berjualan tempe seperti biasanya sudah disiapkan. Sebelum beranjak dari rumahnya, ia sempatkan untuk mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Tuhan, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju pasar, Engkau akan mengadakan mukjizat buatku. Amin. Lalu ia pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, ia tidak lupa membaca doa di dalam hati. Tidak lama kemudian sampailah ia di pasar, dan seperti biasanya ia mengambil tempat yang untuk menggelar barang dagangannya. Ia yakin bahwa tempenya sekarang pasti sudah jadi. Lalu ia pun membuka keranjangnya dan pelan-pelan menekan dengan jarinya tiap bungkusan yang ada. Perlahan ia membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya apa yang terjadi. Ternyata tempenya belum jadi. Si ibu menelan ludah. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai kecewa kepada Tuhan karena doanya tidak dikabulkan. Ia merasa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak kasihan kepadanya. Ia hidup hanya mengandalkan hasil menjual tempe saja. Selanjutnya ia hanya duduk saja tanpa menggelar dagangannya. Karena ia tahu bahwa mana ada orang mau membeli tempe yang masih setengah jadi. Sementara hari semakin siang dan pasar sudah mulai sepi dan dengan pembeli. Ia melihat dagangan teman-temannya semuanya habis. Sesama penjual tempe yang tempenya sudah hampir habis, rata-rata tinggal sedikit lagi tersisa. Si ibu tertunduk lesu. Ia seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan hidupnya hari itu. Ia hanya bisa termenung dengan rasa kecewa yang dalam. Yang ia tahu bahwa hari itu ia tidak akan mengantongi uang sepeser pun. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan sapaan seorang wanita. Bu, maaf ya, saya mau tanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Soalnya dari tadi saya sudah keliling pasar mencarinya. Seketika si ibu tadi terperangah, ia kaget.
Sebelum ia menjawab sapaan wanita di depannya, dalam hati cepat-cepat ia berdoa, Tuhan, saat ini aku tidak butuh tempe lagi, aku tidak butuh lagi. Biarlah daganganku ini tetap seperti semula, amin. Tapi kemudian ia tidak berani menjawab wanita itu. Ia berpikir, jangan-jangan selagi ia duduk termenung tadi, tempenya sudah jadi. Jadi ia sendiri saat itu dalam posisi ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan dari wanita tersebut. Bagaimana nih? Ia berpikir kalau aku katakan iya, jangan-jangan tempenya sudah jadi. Siapa tahu tadi sudah terjadi mukjizat Tuhan. Ia kembali berdoa di dalam hatinya, ya Tuhan, biarlah tempeku ini tidak usah jadi tempe lagi. Sudah ada orang yang kelihatannya mau beli. Tuhan, tolonglah aku kali ini. Tuhan, dengarkanlah doaku ini. Ujarnya berkali-kali. Lalu sebelum ia menjawab wanita itu, ia pun membuka sedikit penutupnya. Lalu apa yang dilihatnya? Ternyata memang benar tempenya belum jadi. Ia bersorak senang dalam hatinya. Alhamdulillah, katanya. Singkat kisah, wanita tersebut memborong semua dagangan si ibu itu. Sebelum wanita itu pergi, ia penasaran, kenapa ada orang yang mau beli tempe yang belum jadi. Ia bertanya kepada si wanita, dan wanita itu mengatakan bahwa anaknya di Yogyakarta mau tempe yang berasal dari desa itu. Berhubung tempenya akan dikirim ke Yogyakarta, jadi ia harus membeli tempe yang belum jadi, supaya agar setibanya di sana tempenya sudah jadi. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian ini? Kita sering memaksa kehendak kita kepada Tuhan pada waktu kita berdoa, padahal sebenarnya Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Tuhan menolong kita dengan caranya yang sama sekali di luar perkiraan kita sebelumnya. Tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan rencananya.